Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat jas merah dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan membahas tentang biografi tokoh bangsa pencipta pesawat terbang di Indonesia. Ya siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie, Bapak penerbangan Indonesia. Tapi, sebelum kita bahas tentang Bapak yang satu ini, bantu share dan subscribe video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Baharudin Jusuf Habibie atau yang akrab dengan nama B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kecil. Terlebih lagi, Pak Habibie menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Habibie muda harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau sangat berprestasi sehingga menjadi sosok favorit saat itu. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan teknik mesin. Selama 6 bulan studi di ITB, Pak Habibie memilih untuk melanjutkan studinya di Rheinische Technische Hochschule, Jerman. Habibie muda menghabiskan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 sampai S3 di Jerman. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960. Di tahun 1962, Pak Habibie pulang ke Bandung untuk melihat keadaan keluarganya di tengah jeda studi kuliah dan kerjanya. Dan pada tanggal 12 Mei tahun 1962 Pak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari atau yang akrab kita panggil dengan panggilan Ibu Ainun. Kedua mempelai itu dikaruniai 2 putra yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari. Bersama dengan keluarganya tinggal di Jerman, Pak Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Pak Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1965, Pak Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor teknik dengan indeks prestasi cum laude. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarga dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di MBB Hamburg, Jerman pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang. Lalu beliau menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB pada tahun 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kepiawaiannya, 4 tahun kemudian, Pak Habibie dipercaya sebagai Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode tahun 1973 sampai tahun 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB tahun 1978. Beliau menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Karir Pak Habibie sudah sangat cemerlang saat usianya belum menginjak 40 tahun, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi permata di negeri Jerman dan beliau pun mendapat kedudukan terhormat, baik secara materi maupun intelektualitas oleh orang Jerman. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method.
Sosok Pak Habibie sendiri dikenal dengan gelar Bapak Pesawat Indonesia karena peranannya sebagai pembuat pesawat pertama untuk Republik Indonesia. Pesawat itu bernama N250 Gatot-Kaca, dirakit pada tahun 1995. Berbekal pengalamannya saat bekerja di perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman, Pak Habibie dibantu oleh tim industri pesawat terbang Nusantara menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia pun mampu menciptakan pesawat terbangnya sendiri. Jauh sebelum Pak Habibie pulang ke Indonesia dan menetap, pada tahun 1968, Pak Habibie telah mengundang sejumlah insinyur Indonesia untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Ini dilakukan Pak Habibie untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat mereka bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara. Dan ketika almarhum Presiden Soeharto mengirim utusannya ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Pak Habibie pulang ke Indonesia, beliau pun langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan lifestyle-nya di Jerman. Hal ini dilakukan Pak Habibie untuk memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini, atas dasar rasa cintanya pada bangsa Indonesia. Pada tahun 1974 di usia 38 tahun, Pak Habibie pulang ke tanah air. Beliau pun diangkat menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 sampai 1978, Pak Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak dirinya melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, beliau diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di samping itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Lalu pada tanggal 14 Maret tahun 1998 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998, Pak Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Tidak lama setelah menjadi Wakil Presiden Indonesia, terjadi krisis moneter dan kerusuhan besar yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menuntut untuk mundurnya Pak Soeharto sebagai Presiden. Lalu pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Pak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden, di mana secara hukum yang berlaku menetapkan Pak Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia yang diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melanjutkan sisa masa kepresidenannya sebelum diadakan pemilihan umum kembali. Pak Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga dari tanggal 1 Mei tahun 1998 sampai tanggal 20 Oktober tahun 1999. Salah satu tugas pentingnya adalah mendapatkan dukungan dari Organisasi Dana Moneter Internasional untuk pemulihan ekonomi negara pasca krisis moneter. Beliau juga memberikan kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi yang tidak didapatkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada era pemerintahannya yang singkat, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pak Habibie merubah dan menetapkan beberapa undang-undang yang bisa kita rasakan dampaknya sampai saat ini. Pak Habibie sendiri pernah membuat keputusan yang mengejutkan berbagai pihak, karena memberikan pilihan pendapat kepada masyarakat Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Lalu pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, Timor Timur memilih lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Setelah beliau turun dari jabatannya sebagai Presiden, Pak Habibie lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center. Membahas perjalanan hidup Pak Habibie tak bisa dilepaskan dari kisah hidupnya dengan sang istri, Ibu Ainun. Rasa cintanya yang besar pada mendiang istrinya, beliau tuangkan dalam bentuk buku novel. Beliau menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk sosok perempuan yang sangat beliau cintai.
Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Buku setebal 323 halaman itu menceritakan mulai dari awal pertemuan Habibie dan Ainun, sampai akhirnya Ibu Ainun menghembuskan nafas terakhirnya karena komplikasi penyakit pada tanggal 22 Mei tahun 2010. Pak Habibie menghitung masa hidup bersama Ibu Ainun selama 48 tahun 10 hari sejak menikah pada tanggal 12 Mei tahun 1962. Kisah tentang Pak Habibie dan Ibu Ainun pun diabadikan juga dalam bentuk film layar lebar yang diadaptasi dari novel yang ditulis langsung oleh Pak Habibie. Lalu, tepat pada tanggal 11 September tahun 2019, Pak Habibie pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat intensif sejak tanggal 2 September tahun 2019 oleh tim dokter kepresidenan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Selama masa hidupnya, beliau banyak menoreh prestasi yang membuat Republik Indonesia cukup diperhitungkan oleh dunia luar. Dan, berikut adalah beberapa prestasi yang diraih oleh Pak Habibie. Mengesahkan Undang-Undang Anti Monopoli. Mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Mengesahkan Undang-Undang Partai Politik dengan konsep pemilu banyak partai. Mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Merubahan nama ABRI kembali menjadi TNI. Pemisahan TNI dengan Polri. Meraih gelar doktor di Jerman. Penemu teori kedirgantaraan. Mendapat penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman yang setara dengan hadiah Nobel. Penghargaan dari pemerintah Jerman atas apresiasi Habibie di Jerman. Memperoleh penghargaan tertinggi yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana dari ITB. Dan tadi itulah beberapa prestasi B.J. Habibie selama masa hidupnya. Yang pasti masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang tidak bisa kita bahas satu persatu di video ini. Terlepas dari semua keputusan yang pernah Pak Habibie ambil selama beliau berkarir di politik, Pak Habibie berhak mendapatkan rasa hormat dan apresiasi yang besar dari kita semua. Jadi, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel ini agar terus bisa berkembang dan silakan isi kolom komentar di bawah jika kalian mempunyai request tokoh siapa yang akan kita bahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.